tokoh-tokoh seperti A.R. Baswedan yang lengkapnya itu namanya Abdurrahman Baswedan, kakek dari Bapak Anies Baswedan, itu sudah sangat dikenal sebagai seorang tokoh pejuang, ya, tokoh yang sangat berperan di dalam perjuangan bangsa, sehingga beliau dianugerahi juga gelar pahlawan nasional. Ya. Masya Allah. Gerakan Paskibraka ini sangat ditunggu dengan masyarakat, gitu, sampai disiarkan nanti di saat ada upacara bendera di istana dengan presiden-presiden Republik Indonesia. Ini kan hal yang sangat sakral dan sampai sekarang tuh menjadi perhatian penting di negara kita, begitu. Iya. Jadi begitu. Apa namanya, banyak sekali jasa-jasa beliau-beliau ini, ya. Ya, mudah-mudahan generasi muda dari kalangan Alauiyin dan semua elemen masyarakat dari negara Indonesia, negara dan bangsa Indonesia ini juga bisa meneladani perjuangan mereka, bisa melanjutkan apa yang telah mereka perjuangan untuk bangsa dan negara ini. Terakhir Habib Ali, sebelum kita nanti tutup, terakhir tadi antum ada sebut tokoh keempat di dalam andilnya tokoh Alauiyin di hari kemerdekaan Republik Indonesia adalah Sultan Hamid II Pontianak. Ini saya tunjukkan dulu fotonya. Mungkin juga sering kita lihat, ya. Jadi beliau ini Sultan Hamid II Pontianak memang juga seorang sultan dari Kesultanan Pontianak, ya. Kesultanan Pontianak dari keluarga Al-Gadri, ya. Kalau Sultan Syarif Qasim II itu dari keluarga Banahasan, kalau beliau dari keluarga Al-Gadri. Nah, beliau juga Sultan Hamid II ini jasanya tidak kecil untuk negara dan bangsa Indonesia. Setidaknya yang banyak orang ingat, banyak orang kenang itu adalah beliau dikenal sebagai seorang perancang, ya, pencipta lambang negara Garuda Pancasila. Masya Allah. Jadi itu yang tentu ada prosesnya. Ada prosesnya. Beliau memang pada waktu itu dalam kapasitasnya sebagai salah seorang menteri menteri negara, beliau diminta oleh Presiden pada waktu itu, Presiden Soekarno, untuk merancang lambang negara. Maka kemudian dibentuklah tim di mana beliau sebagai koordinatornya, dan timnya itu terdiri dari beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh bangsa. Dan tapi kemudian yang berperan besar di dalam pembuatan itu beliau, ya. Jadi memang karya beliau itu tentu tidak langsung jadi seperti yang kita kenal sekarang. Jadi ada, katakanlah, perbaikan-perbaikan atau ada penyempurnaan dari lambang negara itu. Tapi yang diakui orang memang dasar dari lambang negara itu adalah ciptaan beliau. Ya, kalau masalah penyempurnaan memang itu diakui, ada penyempurnaan. Jadi tidak persis sama seperti yang beliau buat, tetapi seperti itulah apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ciptakan, lambang negara itu. Lalu Habib, tadi antum ada singgung tentang beliau menjadi menteri di zaman Soekarno. Iya. Menteri apa beliau? Menteri negara. Tapi saya tidak atau belum mendapatkan ini data lebih lanjut menteri negara urusan apa gitu, ya. Tapi salah seorang menteri negara yang diberi mandat, diberi tugas untuk
merancang lambang negara. Ya. Lalu selain itu jasa-jasa beliau yang membuat namanya terangkat apalagi Habib, selain tadi antum bilang ada membuat lambang negara Republik Indonesia, ya kan? Lalu menjadi menteri. Adakah jasa-jasa seperti tokoh-tokoh sebelumnya ada andil di dalam memberikan harta atau membuat lapangan pendidikan, mencetak generasi-generasi masyarakat Indonesia? Ya, beliau ini tercatat banyak terlibat di dalam perjanjian-perjanjian atau perundingan-perundingan antara negara Indonesia dengan Belanda dan kerajaan Belanda. Ya, dalam beberapa kali atau banyak kesempatan perundingan dengan Belanda beliau terlibat. Ya, baik di perundingan-perundingan yang dilakukan di Indonesia maupun di Belanda. Jadi beliau itu terlibat. Kemudian beliau juga ketika di kerajaannya sendiri, artinya pada saat kerajaan itu masih berjalan, kerajaan masih aktif sebagai sultan, beliau memberikan perhatian yang besar terhadap semua elemen masyarakat. Jadi beliau ini boleh dikatakan pemersatu masyarakat di wilayahnya. Jadi semua komponen masyarakat dari berbagai suku, berbagai agama beliau libatkan dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kesultanan. Jadi beliau itu merangkul semua kalangan. Jadi itu di antara. Terakhir Habib Ali, sebelum kita nanti minta closing atau penutup dari antum, generasi muda Alawiyin, para sayyid dan habib muda saat ini, bagaimana mereka bisa mengisi kemerdekaan ini sehingga pantas untuk meneladani para pendahulu-pendahulunya? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang memang perlu kita pikirkan. Artinya bagaimana kita bisa memberikan pandangan, memberikan masukan kepada generasi-generasi muda Alawiyin supaya bisa melanjutkan perjuangan atau keteladanan tokoh-tokoh Alawiyin di masa lalu. Nah, dalam pikiran saya bahwa memang yang pertama tentu saja supaya kita bisa meneladani seseorang itu, tentu kita harus tahu dulu tentang sosok yang akan diteladani itu. Sehingga mau tidak mau generasi muda Alawiyin itu harus benar-benar mengenal bagaimana tokoh-tokoh mereka di masa lalu. Ya, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, mereka harus tahu bagaimana tokoh-tokoh Alawiyin jasanya, perannya dalam kaitan dengan kemerdekaan ini, dalam merebut kemerdekaan, dalam mewujudkan kemerdekaan, dalam mengisi kemerdekaan, dan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan itu, dalam berbagai lapangan kehidupan, dalam berbagai medan perjuangan. Ya. Jadi yang pertama itu dulu, saya rasa mereka generasi muda kita ini, generasi muda Alawiyin itu harus mengenal benar-benar ya perjuangan tokoh-tokoh mereka, dan tentu saja juga harus mengenal perjuangan semua tokoh bangsa, ya baik dari kalangan muslimin sendiri maupun yang lainnya, karena saya rasa kita tidak bisa menafikan peran dari semua elemen bangsa yang telah berjuang untuk negara dan bangsa ini. Jadi dari berbagai hal yang mereka pahami, yang mereka dapatkan dari perjuangan, keteladanan semua tokoh itu, nantinya mereka akan bisa mengambil apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka tiru, apa yang mereka bisa kerjakan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing.
Masya Allah. Habib Ali, terakhir sebelum kita tutup benar-benar ini, secara garis besar dari kalangan orang Arab yang mempunyai andil di dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi yang non Alawiyin, ada di antara mereka? Oh, saya rasa juga cukup banyak, ya, cukup banyak. Artinya di samping keturunan Arab dari kalangan Alawiyin, keturunan Arab yang lainnya pun juga berperan, ya, berperan di dalam kemerdekaan ini, ya, baik dalam perjuangannya, dalam mengisinya. Ada 1-2 contoh nama yang antum bisa sebutkan? Iya, saya rasa tokoh-tokoh seperti A.R. Baswedan yang lengkapnya itu namanya Abdurrahman Baswedan, kakek dari Bapak Anies Baswedan, itu sudah sangat dikenal sebagai seorang tokoh pejuang, ya, tokoh yang sangat berperan di dalam perjuangan bangsa, sehingga beliau dianugerahi juga gelar pahlawan nasional, ya. Dan beliau ini memang juga kan dikenal dekat juga dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya, dan seorang yang mencintai juga negara dan bangsa Indonesia, sangat-sangat mencintai, dan berperan besar juga di dalam perjuangan diplomasi di Timur Tengah dalam rangka mengusahakan pengakuan kedaulatan negara Indonesia dari negara-negara Timur Tengah, ya. Dan ada yang menarik, itu ada salah satu foto Pak A.R. Baswedan ini dengan mengenakan pakaian Jawa, pakaian Jawa, ada foto beliau gitu. Jadi mungkin beliau ingin menunjukkan juga kecintaan dan kedekatannya dengan bangsa ini, ya. Jadi dengan menggunakan pakaian adat gitu. Indonesia gitu. Iya. Dan beliau memang kan seorang yang modern, ya, modern, berpikiran maju, berpandangan luas, ya, dan berhubungan dengan banyak kalangan. Iya, saya rasa itu diantaranya. Terus ada lagi rumah yang digunakan oleh Insinyur Soekarno saat itu untuk mengumumkan proklamasi saat itu atau kemerdekaan. Iya, ya, saya dengar itu memang rumah yang dimiliki oleh Farid Marta, ya, seorang dari keluarga Marta yang dari kalangan Arab juga. Iya, dari kalangan Hadromi juga, tapi yang non Alawiyin, ya. Itu digunakan untuk pembacaan proklamasi itu, ya. Dan ini beliau ini juga bukan hanya itu jasanya. Jadi keluarga Marta ini selanjutnya juga berperan terutama di dalam sumbangan-sumbangannya terhadap Kementerian Agama. Saya dengar di awal-awal pemerintah negara kita terbentuk, itu mushaf Al-Quran yang dicetak pada waktu itu juga atas usaha dari keluarga Marta juga, ya. Jadi di antaranya itu yang saya pernah dapatkan informasinya. Masya Allah. Artinya masing-masing dari kalangan orang Arab atau Habarim, dari kalangan Alawiyin atau yang tidak Alawiyin, mereka berlomba-lomba di dalam membantu perjuangan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan banyak lagi dari pada kalangan-kalangan yang lain juga ikut serta andil di dalam hal ini. Artinya benar-benar mereka mewujudkan kemerdekaan ini berada di tanah air Republik Indonesia. Ada yang menarik tadi, teman saya lupa, mungkin bisa saya tambahkan mengenai Sultan Syarif Qasim. Bahwa beliau juga kemudian mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat, ya, Badan Keamanan Rakyat, di mana pada waktu peresmiannya itu dilakukan di halaman istana, itu
sultan disematkan bendera merah putih, ya, kain yang warna merah putih oleh istrinya, oleh permaisurinya. Ajib. Nah kemudian beliau sultan menyematkan itu kain yang berwarna merah putih itu di lengan komandan BKR-nya. Jadi beliau sultannya disematkan merah putih itu oleh istrinya, permaisurinya, dan kemudian beliau menyematkannya ke komandan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang beliau bentuk di Siak pada waktu itu. Ya, itu saya rasa juga jelas-jelas menunjukkan bagaimana kecintaan beliau kepada negara dan bangsa ini. Masya Allah. Habib Ali, jazakumullah khair atas maklumat dan pencabaran yang antum telah sampaikan dengan momen yang kita mau angkat di dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita dan kalangan umum, khususnya para pendengar podcast Majlis Hikmah Alawiyah. Terakhir, kita minta pesan singkat dari antum untuk kita kalangan para pendengar podcast Mahya. Nasihat atau pesan penting yang antum bisa sampaikan pada kesempatan kali ini? Ya, saya rasa satu hal yang perlu kita yang bisa kita sampaikan kepada generasi muda, ya, terutama anak-anak yang masih dalam proses mereka mengisi hari-hari dalam kehidupannya dengan menuntut ilmu, itu adalah kita dorong mereka supaya bisa semaksimal mungkin mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena banyak orang, termasuk para pelajar dan mahasiswa, yang kalau ditanya apa potensi kamu, apa kelebihan kamu, apa keunggulan kamu, mereka tidak bisa menjawabnya karena mungkin belum tahu kelebihannya apa. Padahal mengembangkan kelebihan itu akan menjadi modal penting bagi masing-masing individu yang akhirnya nantinya mereka akan bisa berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan bangsa dan negara ini, ya. Jadi pesan, barangkali kalau diharapkan pesan untuk generasi muda itu, saya berharap setiap individu dari generasi muda kita bisa mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. Itu saja saya rasa. Baik, Habib Ali, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Insyaallah di dalam kesempatan lain bisa ketemu lagi sama antum di dalam pembahasan buku-buku atau penelitian yang antum telah teliti di Majlis Hikmah Alawiyah. Baik para pendengar podcast Majlis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja telah kita dengarkan bagaimana perjuangan sosok para Alawiyin atau juga dari kalangan Hadarim yang telah memberikan sumbangsih mereka atau perhatian mereka terhadap tanah air mereka. Ini juga menjadi maklumat yang sangat penting di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Insyaallah kita pun yang masih berada di dalam kemerdekaan Republik Indonesia bisa memberikan andil dan perhatian kita untuk negara tercinta ini. Ini yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.